Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa nubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah sholat Isya dan sholat tarawih yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di tempat yang muwajjah ini dan mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini merupakan sholat tarawih terakhir di tahun 1446 Hijriah, bulan Ramadan pada tahun ini. Insya Allah besok masih ada puasa 1 hari lagi. Untuk itu jangan sampai besok perjuangan yang harus kita raih, walaupun berat apapun tantangannya, harus kita raih besok menjadi pemenang. Pemenang dalam artian puasa dilaksanakan 1 bulan penuh. Alhamdulillah. Amaliyah apalagi jika kita sudah berakhir di bulan Ramadan ini untuk meraih yang diperkirakan lebih banyak lagi menguntungkannya. Nah, itu. Ada hadis dari Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, man shoma Ramadan summa atba'uhu sittan min sawalin, ya. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, kana lisaumi dahr, seperti puasa sepanjang tahun. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dapat melaksanakan puasa Syawalnya, ya, melanjutkan puasa Syawalnya. Jadi kita masih ada pahala-pahala yang harus diraih di bulan Syawal. Nah, itu pahala puasa di bulan Syawal. Sebab walaupun bagaimana, ada lagi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, lau ta'lamu ummati fi Ramadan, katanya. Jikalau umat mengetahui tentang apa yang ada di bulan Ramadan, katanya, latamana wa tantakuna sanatan kuluha Ramadan. Niscaya 1 tahun penuh ingin bulan Ramadan. Nah, ingin bulan Ramadan 1 tahun penuh ingin bulan Ramadan. Ya. Nah, hadis ini tentunya apakah berlaku untuk kita? Ya, yang kita ingin selalu puasa bulan Ramadan tergantung di hati kita semua. Apa kita sudah sampai ke tingkat itu? Tingkat selalu ingin puasa di bulan Ramadan, selalu bulan-bulan dijadikan sebagai bulan Ramadan. 1 bulan Ramadan aja sudah kewalahan, boro-boro 1 tahun katanya itu. Tapi di sini kan kita sudah ada jalan keluarnya. Rasulullah memberikan jalan keluar yang sangat ringan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, itu. Tentang puasa ber-6 hari di bulan Syawal juga ada tata krama, ya, ada norma-normanya yang harus kita pegang, ya. Harus kita laksanakan norma-norma ini di dalam melaksanakan puasa bulan Syawal juga. Nah, kenapa? Jangan sampai nanti sama-sama ada 2 keutamaan yang dikalahkan oleh keutamaan yang bisa diganti di lain tahun atau di lain hari, di lain minggu, di lain bulan. Nah, itu ya. Contoh begini, Bapak Ibu sekalian, kalau di bulan Ramadan yang diharapkan adalah selesai menuju 1 Syawal. Nah, setelah 1 Syawal itu apa yang dilakukan? Di antara saudara-saudara kita dan seluruh rakyat Indonesia, bahkan jadi di sini, tentang tradisi silaturahim, ya, silaturahim.
Kalau bapak ibu semuanya melaksanakan silaturahim dari mulai tanggal 1 Syawal, tanggal 2 Syawal terus, nah itu harus hati-hati. Kenapa? Nanti kalau ibu bapak sekalian berkunjung ke tempat saudara-saudara bapak ibu sekalian dengan berniat silaturahim dalam keadaan puasa. Puasa tadi puasa Syawal ya. Itu harus ada normanya. Yaitu apa? Jika disuguhi oleh saudara kita pada saat kita mengunjungi saudara-saudara kita entah di kampung atau di mana ya, disuguhi untuk makan, mengatakan saya sedang puasa, apa yang terjadi? Kecewa ya orang yang akan menyuguhi itu. Mungkin dalam hatinya bahkan mengatakan sombong bener orang ini katanya. Mentang-mentang puasa kemarin sampai 30 hari sekarang disuguhi aja gak mau makan suguhan saya. Nah itu hal tersebut jangan sampai terjadi semacam itu. Jadi ada tata keramanya yang harus kita pahami juga. Rasulullah pernah terjadi ya diundang oleh salah satu sahabat ya, untuk bersilaturahim. Diundang setelah hari raya seperti kita ya berkunjung-kunjung ke teman, kerabat dan sebagainya. Disuguhi oleh para sahabat. Apa yang terjadi? Dimakan oleh Rasulullah. Makan. Sama-sama dengan sahabat. Ada salah satu sahabat diam saja. Ditanya oleh Rasulullah, "Hei, Fulan, kenapa kamu tidak makan?" "Ya Rasul, saya sedang berpuasa." Apa yang terjadi? Dimarahin sama Rasulullah. "Buka kamu sekarang, harus buka puasanya. Kamu tidak menghormati sahabat atau saudara-saudara yang sudah menyediakan makanan untuk berbuka puasa tadi." Akhirnya Bapak buka puasa, yaitu. Maka dari itu, selain daripada 1 Syawal yang diharamkan untuk berpuasa, nah norma kita tanggal 2-nya itu diusahakan jangan puasa dulu. Kalau kita masih berkunjung-kunjung ke sana kemari ya, kecuali di hutan lah itu ya. Kita hidup di hutan, tidak ada tetangga dan sebagainya, boleh berpuasa langsung. Tapi kalau kita berhidup berumah tangga, bertetangga, hidup bersaudara dan sebagainya, berkunjung-kunjung ke tempat saudara, kita jangan seperti itu. Sudah jangan, itu bisa ditunda. Karena di situ ada disampaikan oleh Imam Ghazali, jika ada 2 keutamaan yang sama-sama kuat, silahkan pilih keutamaan yang bisa diganti di waktu lain. Nah, salah satunya berpuasa itu bisa diundur sampai dengan pertengahan bulan atau akhir bulan, yang penting mendapatkan 6 hari di bulan Syawal. Tentang bulan Syawal ini tidak ada satupun hadis yang mengatakan lebih utama urutan berpuasanya, lebih utama dari awal, tidak ada. Yang penting pada bulan Syawal Bapak puasa 6 hari itu mendapatkan seperti puasa setahun penuh. Bagaimana hitung-hitungannya? Nah, di sini Imam Ghazali menyampaikan ya, hitung-hitungan seperti ini. Puasa 1 bulan penuh 30 hari 1 bulan ya. Itu karena pahalanya dikalikan 10 menjadi 10 bulan. Menjadi 10 bulan. Terus yang 6 hari ini bagaimana? 6 kali 10 jadi 60 hari. Jadi pas 1 tahun 12 bulan tadi. Jadi seperti kita melaksanakan puasa 1 tahun penuh 12 bulan. Makanya itu 1 bulannya jadi 10 bulan, yang 6 harinya jadi 2 bulan. Itu hitungannya secara matematika seperti itu. Jadi seperti setahun penuh. Makanya dari itu kalau kita melaksanakan puasa setahun penuh, seperti apa ya? Mungkin kita kuat? Enggak. Nah, tapi ini Rasulullah menyampaikan bahwa ada keringanan puasa 6 hari menjadikan puasa setahun penuh. Itu. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan puasa di 6 hari nanti besok ya, gitu ya. Mudah-mudahan. Untuk itu pula, hal yang seperti saya katakan tadi, itu sebetulnya ada yang bisa ditasarufkan atau bisa laksanakan seperti kita di bulan Zulhijjah ya, kita melaksanakan kurban ya, ada hari tasyrik 3 hari. Nah itu seperti itu saja, bisa berikan toleransi 3 hari ya. Jadi 1 Syawal tambah 3 hari. Nah itu selama 4 hari itu upayakan kalau Bapak Ibu selalu atau masih terus melaksanakan silaturahim dengan saudara-saudara, gak usah puasa.
Nah, baru hari kelima melaksanakan puasa. Puasa ini bisa dilaksanakan dengan kebiasaan orang yang puasa Senin Kemis ya. Senin Kemis itu bisa dilaksanakan 2-3 minggu saja sudah klop, itu sudah 6 hari ya. Nah, itu makanya dari itu jangan sampai kita melaksanakan puasa dengan masih silaturahim, puasa dalam keadaan kunjung-kunjung ke ujung-ujung ya katanya, ujung-ujung kepada saudara-saudara kita dalam keadaan puasa. Itu Rasulullah aja marah kepada sahabatnya. Nah, kita masih bertahan ingin puasa pada saat ujung-ujung tadi. Diusahakan norma ini dilaksanakan oleh kita, apalagi tradisi kita sangat kuat ya. Tradisi kita bersilaturahim kepada saudara pada pasca bulan Ramadan itu di bulan Syawal ini sangat dianjurkan ya, sangat dianjurkan itu. Untuk itu pada kita, pada saudara-saudara kita, mungkin kalau yang masih punya orang tua, kepada ibu bapak kita yang di kampung mungkin ya, itu perlu sekali bersilaturahim kita kepada orang tua kita yang pertama ya. Saudara-saudara kita juga, kerabat dekat dulu ya yang pertama. Jika selanjutnya baru ke teman-teman dan sebagainya. Tapi yang utama adalah kepada orang tua kita yang jika kita masih mempunyai orang tua. Itu lebih utama. Baik, itu mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terus yang selanjutnya, saya atas nama pengurus takmir Masjid Abu Adnan menyampaikan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam melaksanakan atau melayani Bapak Ibu sekalian di masjid ini ya. Kurang berkenan diantaranya mungkin masih kotor, masjid ini masih kotor, terus pelayanan buka takjilnya juga mungkin masih kurang sempurna dan lain sebagainya ya. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kita dapat melaksanakan lebih baik lagi. Amin ya Allahumma amin. Untuk itu pula mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dikabulkan doa kita tahun depan juga untuk bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya Allahumma amin. Karena untuk itu juga kita tidak tahu ya, teman kita juga mungkin Ramadan kemarin tidak sampai ke Ramadan yang tahun ini. Banyak teman-teman kita sudah mendahulu kita, dan kita mudah-mudahan tahun yang akan datang kita bertemu lagi dengan Ramadan. Rasulullah itu kalau Ramadan begini mau berakhir gini nangis ya. Nangis, sahabat tuh pada nangis. Kenapa nangis? Nangisnya karena ditinggal oleh Ramadan. Karena begitu mulianya bulan Ramadan sehingga ditinggal oleh bulan Ramadan, nangis. Bagaimana kita? Bisakah nangis? Atau dibuat-buat nangisan bulan Ramadan? Ya, naudzubillah, kita jangan sampai berbahagia ya, tapi harus juga usahakan sampai betul-betul sedih dalam keadaan ditinggalkan bulan Ramadan itu tadi ya. Nah, itu kita yang paling penting adalah bahwa puasa kita yang 3 kategori ini raih minim puasa yang nomor 2. Puasa 1 puasa awam, puasa kedua puasa khusus, puasa ketiga puasa khusus, hawasil khusus. Jadi puasa yang ketiga ini mungkin kita sangat sulit untuk mendapatkan, tapi yang puasa kedua ini bisa mendapatkan semuanya Bapak Ibu sekalian. Kalau puasa pertama, apa yang terjadi adalah puasa yang hanya menahan lapar, dahaga, ya, lapar dahaga saja. Dan untuk itu tidak ada lain-lainnya. Masih melaksanakan maksiat, masih melaksanakan hal-hal yang dilarang. Tapi puasa kedua ini kita menahan mata, menahan telinga, lain sebagainya yang tidak berkenan untuk dilaksanakan atau dilakukan oleh kita. Contoh misalkan ya, bagaimana kita masih misuh-misuh, yaitu itu sudah tidak lagi di puasa kedua ini, yang nomor 2 ini, yaitu puasa yang khusus ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tergolong dalam puasa khusus ini. Amin, amin. Untuk itu juga kepada Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya hanya mengingatkan lagi bahwa kewajiban Bapak Ibu sekalian yang terakhir ini adalah zakat fitrah. Zakat fitrah sangat wanti-wanti ya, jangan sampai ibu bapak sekalian lupa, apalagi mungkin namanya kesibukan di lain hari atau di lain tempat, mungkinnya kesibukan ini mengakibatkan membayar zakat fitrah kita lupa. Padahal di situ sudah jelas ya. Nah, kalau kita syahrul Ramadan mu'allaqul baina samai wal ardi, puasa Ramadan akan tergantung di antara langit dan bumi ya.
tergantung. Jadi tidak sampai ya. Wala yarfa'u ilallah, tidak akan diangkat kepada Allah sampai ke Allah. Ya, yang diangkat illa bi zakatil fitri, kecuali dengan zakat fitrah. Nah, untuk itu sekali lagi ibu bapak sekalian mohon segera menunaikan zakat fitrah ini. Masjid ini masih menerima sampai dengan malam ini, insya Allah besok juga masih ya, dan insya Allah akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Demikian dari kami, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan juga ibu bapak sekalian diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa yang satu hari lagi besok dan melaksanakan Idul Fitri pada tanggal 31 Maret tahun 2025 ini. Dan sekali lagi kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan kita disampaikan kepada Ramadan tahun depan. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.